doain ya. Amin. Iya, amin. Pokoknya gini, Umi itu punya keinginan, Bu. Saya nggak kepingin menumpuk harta, Bu. Saya ingin berbagi kepada sesama. Trauma seneng orang saya tak endi, trauma seneng orang melarat. Trauma nafkah apa memberi nafkah anak yatim. Kepingin menafkahin janda. Mungkin kalau saya membuatkan usaha UMKM mungkin nggak punya modal, karena kalau UMKM itu harus menggunakan anggaran di atas 2 juta, 3 juta. Minimal saya setiap bulan bisa menafkahi mereka semua. Dengan hasil saya itu saya sudah alhamdulillah. Semoga itu apa yang dicita-citakan Umi diridhoi sama Allah, itu saja. Nek, tak doain mudah-mudahan cepat sembuh ya, Nek ya. Nanti saya cari dulu obatnya apa-apa, terus diminum gitu ya, Nek ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, kakinya sembuh, bisa jalan ke rumahnya Umi. Ke pao, nenteng pao ke rumahnya Umi. Nanti pulang-pulang dikasih baju sama kudung. Mohon minta samper, beri samper. Pak tenang. Iya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan panjang umur, amin, amin, amin. Kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian ya. Inilah potret kehidupan rakyat Jember yang banyak sekali berada di dalam garis kemiskinan. Jangan bilang orang miskin di Jember itu tidak ada ya. Jangan bilang orang miskin itu menurun di Kabupaten Jember, meningkat iya. Saya yang sudah survei ke setiap desa dan saya menemukan banyak sekali orang miskin ada di Kabupaten Jember. Dan juga ini menjadi PR ya buat pemerintah Kabupaten Jember ya. Pemerintah Kabupaten Jember dipertanyakan ini kinerjanya, bagaimana mengatasi kemiskinan seperti apa, karena ini sudah janji Anda akan mengentaskan kemiskinan, akan membantu orang fakir miskin, akan membantu janda-janda yang tidak punya, akan membantu anak yatim, akan membantu pondok pesantren. Saya tunggu janji Anda. Sebagai bupati dan juga wakil bupati, ini saya berada di salah satu warga Kabupaten Jember, yaitu ada di Desa Gentong ya. Dengan keadaan sakit seperti ini, ibunya kakinya bengkak, yang di bawah sudah warna biru dan hitam. Menurut perkataan mantri atau mungkin bidan setempat yang ada di sini, karena beliau memang tidak mempunyai uang ya untuk periksa ke rumah sakit, beliau mengatakan punya penyakit jantung, punya penyakit darah tinggi, punya katanya komplikasi, terus kakinya di bawah bengkak, terus ada penyakit lambung lagi. Itu menurut bidan dan mantri yang ada di. Mungkin ada donatur yang ingin membawa ibu ini ke rumah sakit, memeriksakan ibu ini ke rumah sakit. Dengan senang hati ya, Umi mengharapkan bantuan kalian. Juga wakil-wakil rakyat ya, tolong diperjuangkan nasib-nasib rakyatnya yang ada di Kabupaten Jember. Partai manapun ya, saya tidak memilih partai si A, si B, si C. Semua partai harus memperjuangkan nasib konstituennya, harus memperjuangkan semua nasib rakyat di Jember ini, dan harus memperjuangkan serta janji-janji Anda harus ditepatin, karena janji itu adalah utang. Bisa dilihat ya di sana ya, kayunya, tumpangnya juga, kamar mandinya di video. Ini potret daripada kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember ya. Setidak ngocahan lain Jember tak ada seresken loh. Butuh bantuan itu dari pemerintah. Ini nggak dapat. Terus barusan saya tanya sama nenek ini, Nek, sampean dapat bantuan nggak dari pemerintah? Apa? PKH ya? Lainnya PKH apa? BLT dapat nggak dari 2 bantuan ini dari pemerintah? Nggak dapat. Kenapa kok nggak dapat ibu ini? RT-nya sudah mengajukan. Sudah. Iya. Kenapa kok nggak dapat, Bu? Banyak yang nggak dapat di sini. Banyak yang nggak dapat di Desa Gentong ini banyak, Bu. Yang kamu tadi kemarin malam.
dapat semua tuh. Padahal bukan termasuk yang di sana, bukan rumah sendiri ya, rumah ngampung ya. Ngampung semua itu. Ini ngampung Ngampung juga. semua, Ngampung iya. ke siapa, Bu? Ya ke kebun. Oh, rumah ini punya perkebunan. Jadi orang yang tinggal di sini semua tuh nggak punya rumah. Nggak punya. Hah? Hak pakai saja. Tapi kenapa kok nggak ada bantuan dari pemerintah ini? Waduh. Lagi-lagi rakyat miskin ya dilewatkan bantuannya ya. Mohon pemerintah tolonglah turun ke lapangan, lihat rakyatnya seperti ini. Ibu ini nggak punya rumah. Rumahnya ngampung punya PTP, numpang di PTP. Kalau sudah diusir, ibu ini mau tinggal di mana? Kolong jembatan nggak ada di Kabupaten Jember. Iya, kalau di Jakarta banyak kolong jembatan. Ibu ini mau tinggal di mana kalau sudah dikeluarkan atau diusir dari sini, atau nggak boleh bertempat tinggal di sini? Tolonglah dipikirkan. Ini juga warga Jember juga, nasibnya juga dipertanyakan. Nenek jangan nangis ya, jangan nangis Nek ya, jangan nangis. Ini gemeter loh nenek ini loh, bener gemeter loh ini. Ya Allah, kesian loh, gemeter bener loh. Saya mohon pemerintah tolong ya, turun tangan lah masalah ini. Ini sudah masalah yang serius, very very serious, very very emergency, you know. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Mungkin nyawanya bisa tidak tertolong lagi karena kemiskinan di Kabupaten Jember itu memang sangat luar biasa sekali ya. Ini nenek ini sama Umi gemeter loh ini badannya, jantungnya berdetak itu kencang sekali loh nenek ini. Tolonglah Bapak Dinas Sosial ya, minimal turun ke sini ya. Semoga saja Dinas Sosial cepat ke sini mengatasi semua keluhan daripada masyarakat yang mengalami kemiskinan ya. Saya berharap walaupun tidak banyak, sedikit saja sentuhan bantuan daripada pemerintah itu sangat berarti bagi mereka ya. Itu harapan dari saya sebagai putri daerah Jember. Hanya itu yang saya harapkan kepada pemerintah. Jangan ngurusin infrastruktur saja, jangan ngurusin lampu saja. Rakyatmu ini loh, nyawa ini taruhannya nyawa. Berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ini harus diutamakan. Bukan PJU loh ya. PJU itu kebutuhan sekunder. Kalau ini kebutuhan pokok. Karena menyangkut nyawa seseorang bisa tidak tertolong, nyawa seseorang bisa meninggal, nyawa seseorang bisa hilang. Karena apa? Sentuhan dari pemerintah tidak ada. Karena yang mau dibuat makan aja susah. Ibu ini nggak kerja, iya kan? Anaknya hanya berjualan rujak, ada di pinggir perempatan desa, bukan kota, yang mana juga di sini sepi. Iya, kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli, dibawa pulang lagi. Jadi mengharapkan belas kasihan dari Allah. Andai Anda terbuka pintu hatinya sedikit saja, memikirkan rakyat yang seperti ini, memikirkan rakyat yang di bawah, memikirkan rakyat miskin, saya sangat berterima kasih sekali. Tolonglah Pak, ibu ini nggak ada yang gaji, ibu ini nggak kerja, penghasilannya hanya jual rujak. Jual rujak berapa satu bungkus Ibu? 5.000, itu pun kalau laku. Jualnya di atas gunung, di Gunung Pasang, di Desa Gentong. Tolong ke sini, tolong dilihat masyarakatnya. 5.000 setiap hari laku berapa Bu? Kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 20.000 ya Bu ya. Cuma dapat 20.000 ibunya satu hari. Apa ya cukup buat makan, buat beli modal, beli petis, beli kacang, timun, sayuran, kecap, bebeng, cepi, acan, apa lagi? Otang, hutang lagi. Ibu ini bener utang dan utang lagi. Otang abudu boleh, mayu abol kompol masa nyari buduan bayi. Karena tadi saya kakana. Kan lebur banyak kan. Karena lebur katanya otang loh. Oh, utang di Desa Gentong ini kebur lebur. Maksudnya apa? Mau kebur lebur itu bahasa Indonesianya tuh dibuat senang. Utang ini katanya dia senang karena bisa menghidupin. Padahal bunganya itu ya lumayan lah. Bunganya itu lumayan besar, dan orang kalau makan dari hasilnya
Uang seperti itu nggak berkah Ibu. Dapatnya utang ada bunganya, itu dibuat makan nggak berkah. Sampean kun leso ala ko melolo ke bay majer otang. Tak berkah odin karena apa? Allah Ta'ala tak ngizinin. Ngakan pese haram, ngakan pese panas, ngakan pese buduan. Allah Ta'ala tuh nggak ngizinin. Barang yang haram masuk dalam diri kita, dibuat sholat Ibu, itu nggak sah. Dibuat sedekah, itu nggak sah juga. Dimakan juga ya Allah, jadi penyakit itu dapatnya orang membuduk pese. Kalau memang bisa tolong jauhin masalah itu. Besok pertanyaannya itu banyak Ibu. Membuduk pese padanya ngakan kala jengking saya pasu aki kelem colok. Mau sampai makan kala jengking ngakan ular. Mau disogok gitu sama malaikat mau. Panas loh, makanya kau cak pese panas. Tak iridein bi Allah Ta'ala. Bengkule tak berkat. Tak berkah, tak barokah olehnya pese buduk. Kalau bisa dihindari ya Bu ya. Sedikit itu mending disyukurin, itu yang halal, itu yang harus dimakan. Jadi apa mungkin ada uang yang ndak halal do oleh pese buduan kakan nyai ya saya perian ya sakit. Jadi penyakit. Jadi dihindari Bu ya. Jauh ya buduan. Pese panas, lah pese apa boy, lah pese ketonon lah, pokoknya semak jauh sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bincang-bincang dulu nenek nangis ya Allah, kasihan loh Umi ya Allah mudah-mudahan sehat nek ya, sembuh nek ya, sembuh. Tolong titip Ibu ya, titip jaga Ibu ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan ada donatur nanti dari Kabupaten Jember. Mungkin ada orang yang tergugah hatinya datang ke sini langsung bawa ambulan, nenek dibawa ke dokter diperiksain dan bisa sembuh. Nenek bisa kerja lagi, mungkin ngiris karet di kebun ya kan, mungkin cari kopi ada di kebun biar ada penghasilan yang halal. Jak mebudu jak ngalak pese buduan. Oke, itu aja ya yang bisa Umi sampaikan sama kalian semua. Sedikit perbincangan Umi ini mudah-mudahan menjadi obat ya buat kalian semuanya. Semoga paham, semoga yang tidak tahu menjadi tahu, semoga yang tidak paham menjadi paham, dan semua masyarakat Gentong, Panti, masyarakat Sodong bisa terhindar daripada uang yang tidak baik. Terima kasih atas perhatian Anda, dukungan Anda, komen Anda yang luar biasa sama Umi. Kalian membantu channel YouTube Umi, kalian melihat tontonan video Umi, kalian membagikan video Umi, sama halnya kalian ikut bersedekah kepada seperti beliau ini, orang yang tidak mampu, fakir miskin, janda, anak yatim. Karena memang sebagian uang saya, bukan sebagian kecil loh ya, sebagian besar saya gelontorkan buat mereka semuanya. Saya nggak mikir hidup saya besok mau makan apa, saya nggak peduli, karena Allah sudah menjamin hidup saya. Yang saya pikirkan nasib mereka semua bagaimana, mereka makan apa, kerja apa. Nggak bisa kemiskinan itu dientaskan dari Indonesia, nggak bisa. Masyarakat miskin akan terus bertambah kalau pemerintahnya tidak pernah peka terhadap rakyatnya yang ada di bawah. Intinya jangan pernah menutup mata atas penderitaan orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita, di wilayah kita juga, dan tetangga-tetangga sekitar kita. Itu aja, semoga ada hikmah daripada perjalanan Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember, yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Senang ya Umi kesini ya? Senang ya, alhamdulillah. Mudahan saja nanti ada orang yang baik datang ke sini bawa Mbak ke rumah sakit, atau nanti saya akan ajukan Mbak ke Basnas juga bisa, ke ke partai-partai. Nanti saya coba posting nanti video ini, kan banyak itu anggota dewan yang ngelihat storynya Umi ya kan, para pejabat banyak ngelihat story saya, bahkan aparat-aparat negara juga banyak yang ngelihat story saya. Siapa tahu tergugah pintu hatinya datang ke sini membawa nenek ke rumah sakit ya. Doa setiap malam, tak usah ngarepakin belese dari menosa.
Jangan pernah mengharap belas kasihan dari manusia. Ngarep belas kasihan dari Allah Ta'ala. Itu yang lebih baik. Orang tak bisa memberes empian Allah Ta'ala mau kenceng memberes dengan doa sampai ya Allah memberes sakit. Doa nampian terima bi Allah Ta'ala beres saukan nampian. Kotu ibadah doa itu akan merubah semuanya. Doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah kekuatan doa. Doa kuat. Merubah yang sakit bisa sembuh. Itu doa. Merubah yang nggak benar bisa benar. Merubah yang jahat menjadi baik. Itu doa. Jadi jangan lupa doa. Sholat sama Allah Ta'ala. Cek kelopain apa aja perintah Allah sih paling penting. Cek dinah. Montro solgia, montro jojo, montro tenang ngodiin, montro berese. Sholat. Umi walaupun sakit tetap sholat. Alhamdulillah sama Allah. Dicabut semuanya penyakit dalam diri Umi, diganti dengan kebaikan. Wajah saya berubah, badan saya berubah. Ini semua Allah yang ngasih. Orang berbuat jahat sama saya, Allah ngelindungin saya. Jadi tidak akan bisa orang mau berbuat jahat sama Umi. Karena malaikat banyak yang melindungi saya dan Allah selalu melihat kegiatan saya, amal kebaikan saya, tingkah laku saya, apa yang saya lakukan. Allah maha melihat, maha mendengar. Dan doa sampean Allah mendengar itu. Kena kretek nang ateh Allah Ta'ala ngiding. Ampian kretek ke ateh mun bulili tak ngiding. Kene ke ibu tak ngiding, tapi mun ampian kretek Allah Ta'ala ngiding. Percaya kok Allah Ta'ala. Kok kudu beres, pengiran sih beres engko. Saya penting abah pakun ikhtiar. Hidup indah bila mencari berkah. Tak sogi keng roya. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam. I love you. Bye bye.